Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak atau Ibu dosen yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Rekayasa akan memaparkan tugas besar kami dengan judul Data Driven Analysis of Adidas US Sales Dataset menggunakan pendekatan data intelijen. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami dapat dilihat di layar untuk anggota-anggotanya beserta NIM-nya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan penelitian kami. Yang pertama adalah korelasi antara unit sold dan unit price. Kemudian kami mengkaji juga apa produk paling diminati berdasarkan unit sold. Kemudian kami mengkaji di mana saja negara bagian paling produktif sekaligus paling profitable dalam penjualan produk Adidas USA. Dan yang terakhir adalah kami mengkaji kapan kuartal paling produktif selama periode 2020 dan 2021 berdasarkan time series dan unit sold. Selanjutnya di sini ada data yang kami ambil yaitu produk Adidas di wilayah Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2021. Referensinya kami ambil sendiri dari Kaggle dalam format Excel dengan ukuran filenya 699 KB. Kemudian terdapat jumlah baris atau transaksi 9.648. Kemudian jumlah kolom ada 13 kolom atribut dan kami menggunakan 3 data yaitu data kategorikal, numerik, dan juga data waktu. Selanjutnya di sini ada codingan dari proses loading data. Next. Ini juga sama seperti sebelumnya. Next. Menurut hasil codingan sebelumnya, kami mendapatkan hasil pengecekan awal. Yang pertama, kolom tak terpakai. Kami menemukan bahwa terdapat satu kolom bernama unnamed null. Ya, di sini kami harus membuang kolom tersebut. Yang kedua, keutuhan data atau missing value. Di luar dari kolom yang tak terpakai tersebut, kami tidak terdapat missing value pada 13 kolom lainnya. Yang ketiga, ada duplikasi data. Hasil pengecekan menunjukkan angka 0, yang berarti tidak ada data yang terduplikasi. Yang terakhir ada tipe data objek, yang di sini kami menggunakan 3 tipe data, yaitu data numerik, data kategorikal, dan kemudian pemenuhan kriteria data. Di sini ada 3, yaitu memiliki lebih dari 5 variabel. Kemudian yang kedua, kombinasi jenis data, yaitu data kategorikal, data numerik, dan juga perhitungan statik. Yang terakhir, salah satu atribut data merupakan data waktu. Next. Dan selanjutnya adalah atribut data yang kami gunakan. Yang pertama adalah jenis nominal, yang dimana adalah retailer ID, retailer, region, state, dan city. Dan selanjutnya adalah invoice date yang merupakan jenis data interval. Dan selanjutnya di sini adalah ada jenis data yang merupakan rasio, yang datanya adalah price per unit, unit sold, total sales, operating profit, operating margin. Dan untuk jenis nominal terdapat product dan sales method. Baik, selanjutnya sini ada mengenai data cleansing, yaitu proses untuk membersihkan data dari inkonsistensi dan juga ketidakakuratan dalam sebuah kumpulan data atau data kotor. Nah, untuk menyebut sebagai sebuah data itu data kotor, terdapat 2 parameter, yaitu terdapat data yang kosong ataupun terdapat data yang redundan. Nah, kemudian kami melakukan validasi data kotor menggunakan source code Python untuk memastikan apakah ada data yang redundan ataupun yang missing. Nah, dari data yang missing atau redundan ini, setelah dicek menggunakan source code Python, ternyata tidak ada data yang kosong maupun redundan, sehingga tidak perlu dilakukan aksi lebih lanjut untuk membersihkan data yang kotor. Selanjutnya di sini ada source code yang kami gunakan untuk melakukan data cleansing. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian hubungan antara harga barang, unit price, dengan seberapa banyak barang itu laku atau unit sold. Alasan kami memilih variabel ini karena variabel ini memiliki hubungan tidak linear 100%, tetapi memiliki kecenderungan unit price semakin tinggi yang berimplikasi kepada unit sold yang lebih tinggi. Di sini kita akan memakai metode regresi linear buat untuk cari tahu. Kalau kita lihat dari statistik deskriptifnya, rata-rata harga produk Adidas di US itu ada di angka $45,22, dengan rata-rata penjualan per transaksi itu 256 unit. Next.
Nah, bisa di next. Nah, untuk memvalidasi temuan tadi, kita bisa memakai hubungan koefisien korelasi linear person R dengan fungsinya itu mengukur hubungan linear antara dua variabel. Dengan hasil kita dapatkan R-nya adalah 0,2659 dan angka 0,26 ini masuknya ke kategori korelasi lemah. Jadi kesimpulannya adalah di dataset Adidas US Health ini harga bukan penentu utama orang mau beli barang atau tidak, tapi lebih ke arah dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, next. Berikut merupakan source code Python yang digunakan. Oke, next. Selanjutnya kami juga mengecek top 5 negara bagian paling profitable. Di sini kami menggunakan nilai operating margin karena di sini merupakan indikator profitabilitas yang menunjukkan suatu wilayah menghasilkan keuntungan operasional dari aktivitas penjualannya. Hasil tersebut bisa dilihat pada tabel sebelah kanan dan juga visualisasi pada sebelah kiri. Kesimpulannya bahwa tingkat profitabilitas tidak selalu sejalan dengan volume penjualan, melainkan juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional, struktur biaya, serta efektivitas strategi pada masing-masing wilayah. Next. Selanjutnya, kami melakukan analisis untuk menentukan region atau states dengan unit sold terbanyak, di mana kami menemukan bahwa ada 5 states dengan unit sold terbanyak, yaitu New York, California, Texas, Florida, dan juga South Carolina. Nah, kami juga sudah melakukan visualisasi berupa bar chart dan juga heat map untuk memvisualisasikan bagaimana persebaran region dengan unit sold terbanyak ini. Nah, untuk kesimpulannya, didapat kesimpulan bahwa dari 5 region dengan unit sold terbanyak ini dipengaruhi oleh urbanisasi yang sudah masif dan juga ekonomi yang sudah stabil di kelima negara bagian tersebut, sehingga supply bisa match dengan demand masyarakat juga yang tinggi. Dan yang selanjutnya, di sini kami menganalisis winning product based on unit sold. Di sini kami menganalisis 6 jenis kategori yang merupakan penjualan terbanyak. Yang pertama adalah men's street footwear, yang kedua adalah men's athletic footwear, yang ketiga adalah women's apparel, yang keempat adalah women's street footwear, yang nomor 5 adalah women's athletic footwear, dan yang terakhir adalah men's apparel. Di sini kami mendapat kesimpulan bahwa produk olahraga dan apparel tetap menjadi kontributor utama dalam penjualan Adidas di US pada rentang tahun 2020 sampai 2021. Untuk visualisasi horizontal bar chart dapat dilihat pada sisi kanan. Ini merupakan source code yang kami gunakan dalam menganalisis winning product based on unit sold. Baik, untuk yang terakhir yaitu data time series penjualan produk per kuartal. Kami menggunakan source code Python untuk melakukan visualisasi dengan mengklasifikasikan setiap 3 bulan menjadi 1 kuartal dan juga dikorelasikan dengan jumlah unit sold. Dan dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan penjualan secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Dan dari sini dapatkan bahwa periode paling produktif yaitu pada kuartal ketiga pada tahun 2021. Dan apabila diperhatikan, kuartal ketiga dari setiap tahunnya selalu menjadi kuartal tertinggi dibandingkan dengan rata-rata penjualan tahunan. Oke, boleh dilanjut? Dan ini ada source code yang kami gunakan untuk melakukan visualisasi data time series dan juga unit sold. Geser lagi. Baik, kesimpulannya, sepanjang tahun 2020 sampai 2021, analisis data menunjukkan bahwa harga produk Adidas di US ternyata punya korelasi positif yang sangat lemah terhadap jumlah penjualan, di mana faktor harga hanya memengaruhi sekitar 7% variasi penjualan dan kalah dominan dibandingkan faktor jenis produk atau wilayah. Untuk produk terlaris, juara umumnya dipegang oleh men's street footwear yang menyumbang 23,9% penjualan berkontribusi besar pada dominasi kategori footwear yang mencapai 57% dari total pasar. Menariknya, wilayah dengan volume penjualan tertinggi seperti New York, California, dan Texas yang padat populasi ternyata kalah menguntungkan dari segi operating margin dibandingkan Alabama, Tennessee, dan Michigan yang membuktikan bahwa efisiensi operasional jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kuantitas penjualan. Seluruh performa ini mencapai puncaknya pada kuartal 3 tahun 2021 dengan penjualan 558.320 unit, sekaligus menandai dominasi penjualan tahun 2021 sebesar 81% sebagai bentuk permulaan ekonomi yang kuat pasca pandemi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini.